Halo, selamat pagi adik-adik semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum masuk ke pokok materi, ada baiknya Sir memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Sir Dani Henry Koparosip. Sir mahasiswa PPL dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Sir akan menggantikan Ibu DH selama 5 minggu ke depan. Baiklah adik-adik, hari ini kita masuk ke pokok materi tentang bukti transaksi atau jenis-jenis bukti transaksi. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis bukti transaksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari bukti transaksi. Baik, Sir akan menjelaskan. Bukti transaksi adalah salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Nah, dengan adanya bukti transaksi ini bisa menjadi sebuah bukti yang autentik terjadinya sebuah transaksi. Nah, kita sekarang masuk ke jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama itu ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Inilah dia bentuk dari kwitansi. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pembayar. Pada umumnya kwitansi ini memiliki dua bagian, yaitu bagian yang pertama diberikan kepada pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang kedua untuk terpertinggal atau sudbon kwitansi yang dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang untuk penerima uang. Yang kedua ada faktur. Faktur adalah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh pihak penjual, disampaikan kepada pihak pembeli. Faktur ini juga dibuat dalam dua rangkap. Yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan yang salinan atau kopian dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Inilah dia bentuk dari faktur. Yang ketiga ada nota debit. Nota debit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah tertentu. Nah, penerimaan nota debit ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim sesuatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Inilah dia bentuk dari nota kredit. Selanjutnya ada cek. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan
memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Inilah dia bentuk dari cek. Bisa kita perhatikan. Selanjutnya ada billet giro. Billet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam billet giro pada bank atau bank lainnya. Inilah dia bentuk dari billet giro. Penerimaan billet giro ini tidak dapat menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan. Hanya saja dapat menyetor billet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Selanjutnya ada rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut saldo kas menurut bank. Inilah dia bentuk dari rekening koran. Selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan barang secara tunai. Inilah dia bentuk dari nota kontan. Nah, nota kontan ini ada juga dibagi menjadi dua bagian, yang asli dengan yang kopian. Nah, yang asli akan diberikan kepada pihak pembeli dan lembaran kopian disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi tunai. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti atas penerimaan uang atau kas yang dilengkapi dengan buktinya. Inilah dia bentuk dari bukti kas masuk. Contoh dari bukti kas masuk ini yaitu kwitansi dan nota. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi pengeluaran kas atau pembayaran. Inilah dia bentuk dari bukti pengeluaran kas. Contoh dari bukti pengeluaran kas ini yaitu seperti kwitansi dari kreditur dan nota kontan asli. Itulah contoh dari bukti pengeluaran kas. Bukti setoran. Bukti setoran bank. Setiap melakukan setoran bank harus mengisi slip setoran yang sudah disediakan oleh bank terlebih dahulu. Inilah dia bentuk dari bukti setoran bank. Mungkin adik-adik sudah pernah mengisi bukti dari setoran bank ini. Baiklah adik-adik,
Sir akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari bukti-bukti transaksi ini yaitu agar lebih mempermudah dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Dengan adanya bukti-bukti transaksi ini akan mempermudah kita dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Untuk mencatat transaksi merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan akuntansi. Seluruh bukti-bukti transaksi ini merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan akuntansi. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Sir. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.